Kita ada pengajian aja narkoba di mana-mana. Kita ada pengajian aja jablay di mana-mana. Ya, semua cita-cita itu insya Allah gagal kalau nggak disertai dengan berbakti kepada orang tua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun Sayyidun Kaunaini wa Thaqalain wal fariqain Urbi wa min azabi ya Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya Nabiyuna Abirun Nahi Fahadun Agama fi qawlila minhu wala na'ami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana sama-sama waghfir lana ya huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawlin minal ahwalil mubami ya Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibari ahadihuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mukarramin wal mukarramat, seluruh para bapak-bapak dan ibu-ibu, semua para wali-wali santrinya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi insya Allah semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus guru kita, guru anak-anak, yaitu Ustadz Ahmad Nur Kafi, ya, beserta istrinya dan ada temannya juga ini, Nanang, ya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan pengurus musola Al-Ikhlas, ya, dan para sesepuhnya, mudah-mudahan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perjuangannya dan dimenangkan di dalam perjuangannya dan diberkahi segala usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan ketemu, ya, kita ditakdirkan ketemu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di musola Al-Ikhlas Dadak, ya. Karena rumah saya di Cengkareng, alhamdulillah nyampe sini berarti kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di musola Al-Ikhlas. Moga pertemuan kita selalu biasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa menjadi pintu rahmat bagi kita semua dan menambah keimanan dan ketakwaan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada kekasihnya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajari dan membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak hadirin dan semuanya, para adik-adik tercinta yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuh Abi? Ngamuk. Ya. Para wali-wali santri juga semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini acaranya tawakuban pengajian, ya, tawakuban pengajian untuk sementara. Saya katakan sementara, kenapa? Karena pengajian ini penting. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kita ada pengajian aja narkoba di mana-mana. Kita ada pengajian aja jablay di mana-mana. Ya, kita ada pengajian aja anak-anak masih tawuran. Kita ada pengajian aja narkoba di mana-mana, apalagi nggak ada pengajian. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu benar tadi disinggung oleh guru anak-anak itu Ustadz Nur Kafi, perlu dukungan daripada ibu-ibu semua di dalam meluruskan dan mendidik anak-anaknya di rumah. Sebab kita di musola ini waktunya sedikit doang, paling banter ketemu anak-anak 1 jam 2 jam 2 jam lah paling lama. 22 jamnya kan di rumah, ya. Artinya sebenarnya peran orang tua ini sangat-sangat besar di dalam membuat anaknya itu menjadi anak yang soleh ataupun anak yang solehah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sesuai dari ayat dari yang saya bacakan tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Adik-adik semua saya tanya, siapa yang mau jadi dokter?
Ini cita-citanya jadi apa sih? YouTuber? Hah? Jadi YouTuber atau dokter? Ya, mana yang kelas 6? Yang kelas 6? Itu yang di belakang Duk, siapa Duk namanya Duk? Ya, kebanyakan anak-anak sini cita-citanya mau jadi apa sih? Ustadz? Hah? Jadi polisi? Ada yang jadi mau jadi pilot gak? Pilot? Ya, siapa yang mau jadi ustadz di sini? Siapa yang mau jadi ustazah? Siapa yang mau jadi dokter? Dokter? Ya, nih adik-adik semua, ya cuma mengingatkan, mudah-mudahan ingat, ya semua cita-cita itu insya Allah gagal kalau nggak disertai dengan berbakti kepada orang tua. Betul apa betul? Karena semua yang sukses itu semuanya berbakti kepada orang tua. Ingat ya, ingat tuh adik-adik. Jadi nggak ada keberhasilan tanpa disertai dengan doa orang tua. Ya, makanya anak-anak dididik di sini ikut ngaji supaya dia paham dia dari mana dia dan akan kemana dia. Ditambah nanti di rumah dikasih bimbingan sedikit, insya Allah mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, karena bagaimanapun juga anak yang soleh dan soleha, apalagi dia sukses di dunia juga, itu menjadi kebanggaan daripada kedua orang tuanya. Insya Allah. Maka saya katakan sekali lagi adik-adik semua, kalau di rumah jangan durhaka sama orang tua. Tadi kalau kalimat Al-Qur'annya wala taqul lahuma uffin. Ya, jangankan ngebentak, jangankan ngelawan, jangankan marah-marahin gara-gara nggak dibeliin kuota atau gara-gara nggak dibeliin handphone. Ya, nangis berhari-hari nggak mau makan. Kita mengatakan aja dalam Al-Quran itu nggak boleh. Ya, kita ngatain mak gitu. Ya, nggak boleh. Ya, mau gimana pun jelek gantengnya orang tua kita, itu adalah doa yang keramat. Ya, tanpa doa dari kedua orang tua, maka adik-adik semua nggak akan bisa jadi apa-apa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka pesan ini sebelum nanti masuk di dalam bulan suci Ramadan, adik-adik semua mudah-mudahan memperbaiki hubungannya kepada orang tua. Ya, jangan sampai durhaka, jangan sampai ngelawan sama orang tua. Gimana pun nanti pasti adik-adik semua akan kangen sama orang tuanya, apalagi sudah menikah, apalagi pergi jauh, apalagi udah tinggal sama istrinya. Pasti akan kangen sama kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah benar tadi dikatakan Ustadz Ahmad Dorkafi bahwasanya anak ini adalah aset yang paling berharga. Benar nggak? Betul atau betul? Nih bapak, nih ibu punya suami, punya motor baru ADV misalnya, Honda ADV, itu tiap pagi dilap-lapin aja. Ya, itu nyuci motornya mungkin seminggu bisa 3 kali atau seminggu 4 kali. Saking barunya, saking mahalnya mungkin. Sayang banget. Ya, singkat cerita ada anaknya baru 3 atau 4 tahun nyoret-nyoret itu motor. Dicoret-coret sama dia. Wah, itu bapaknya marah banget. Sampai ditempeleng, Pak. Tempeleng anaknya sampai kelenger, masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit, itu anak akhirnya minta dioperasi. Biayanya 30 juta. Biayanya 30 sampai 40 juta. Minjem duit kemana-mana, ke tetangga, ke saudara nggak dapat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya apa? Motornya dijual. Tuh, awal kita punya motor, anak masih sehat, kita ngerasa bahwa anak ini kayaknya biasa-biasa aja.
Tapi tatkala kita disudutkan pada satu keadaan di mana anak ini udah nyampe operasi, butuh biaya, ya barang yang kita sayang aja dijual buat nyelamatin nyawa anak kita. Makanya saya katakan ini anak adalah aset yang paling berharga. Bohong. Rumah ataupun mobil ataupun motor, nanti pada saat anak itu mau nggak mau ngeluarin biaya 100 juta keluar juga. Ya, saya punya saudara Pak, ngeluarin duit buat anaknya susah banget. Itu anaknya bandel, main narkoba, masuk penjara, kemudian ditebus 30 juta keluar. Ya, keluar juga 30 juta. Coba dipaksa. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi saya katakan anak ini adalah aset yang paling berharga. Maka sebelum sampai kepada kerugian yang paling besar, lebih baik dididik dan dijaga ini anak supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, dua pesan saya, yang pertama mengajar dan yang kedua mendidik. Kalau mengajar itu mungkin gampang kita ngomongin, ngasih tahu dia, tau ngaji lo. Tahu ngaji, ya kalau nggak ngaji mau jadi apa lu? Tuh ngajarin orang tuanya. Tong lu sekolah, kalau nggak sekolah mau jadi apa? Cuman ingat, mesti orang tua itu juga mendidik. Jangan anaknya disuruh ngaji, bapaknya main gaple, gitu. Jangan anaknya disuruh ngaji, bapaknya nonton TV. Jangan anaknya disuruh ngaji, bapaknya, emaknya malah asik main TikTok. Ya, ada tuh sekarang bangga tuh, ada anak kecil umur 3 tahun saya lihat di TikTok atau di mana tuh, joget begini viral itu. Ya, ada jutaan yang nonton, disebarin. Jadi kenapa? Kelebihan dia umur 3 tahun bisa joget kayak biduan. Coba. Ya kan, banyak yang nonton Bu. Tapi kalau anak ngaji yang nonton dikit, akhirnya kita kadang-kadang tergiur, anak gua jadiin joget-joget aja lah. Ya kan, sekarang zamannya kayaknya emang udah berubah. Ya, karena orang tua itu kayaknya lebih senang atau lebih demen ngelihat anaknya pinter joget dibanding pinter ngaji. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka balik lagi kepada tadi, jangan kita cuma mengajarin tapi lupa mendidik. Yang namanya mendidik, kita mesti juga ikut di dalam kegiatan itu anak. Kalau kita ngajarin anak sholat, maka kita mendidiknya dengan kita juga sholat di musola. Kalau kita ngajarin anak buat ngaji, maka bapaknya juga mendidik anak dengan cara dia mengaji kepada kiai. Ya, kalau kita mengajarin anak supaya dia bisa baca Quran, bapaknya, emaknya yang belum bisa baca Quran, ngaji sama kiai, sehingga tercipta pendidikan secara tidak langsung. Ya, di rumah itu anak ngelihat Bu, Pak. Ya, di rumah anak itu ngelihat, wah bapak gua rajin ngaji, bapak gua rajin sholat. Masa gua kagak sholat, masa gua kagak ngaji. Itu namanya pendidikan. Ya, kalau ngajarin mah gampang. Tong lu ngaji lu, gua tempeleng lu. Takut dia ngaji. Tapi ngedidik susah. Bapak emaknya yang mesti ngaji. Kemudian secara nggak langsung anak itu ngelihat. Dan pendidikan itu 100% jauh lebih bermanfaat dibanding ngajar. Bener. Berapa banyak orang tua yang nggak bisa ngaji, tapi orang tua itu rajin ke musola, rajin ngaji, anaknya jadi kiai. Padahal bapaknya, emaknya nggak bisa ngajarin. Ya, tapi bapak emaknya nyontohin di rumahnya yang baik. Dia sholat tahajud, dia sholat duha, dia ke musola, dia ke pengajian. Bapak emaknya bodoh, cuman dia bisa ngelakuin itu, anaknya jadi kiai. Ya, ini udah banyak. Kenapa? Karena mayoritas anak merekam dari mata, telinganya dia, mulutnya dia ngelihat sehari-hari 22 jam sampai 23 jam di rumah ngeliatin bapak emaknya belajar Al-Quran, ngeliatin bapak emaknya belajar sholat. Ini akan membawa hati dia menjadi hati yang soleh dan soleha, insya Allah. Ya, maka satu lagi, saya bukan menyinggung ke siapa-siapa, tapi ini juga untuk kebaikan. Ya, sama cara saya ngatasin anak saya juga begitu, Bu.
Makanya saya kenapa rajin ngaji, supaya anak ini juga ngaji sendiri tanpa saya suruh. Tapi benar, anak itu jadi demen ngaji. Kenapa? Ya karena mungkin bapaknya ngaji, padahal saya nggak pernah nyuruh ngaji. Makanya saya katakan, wah ini adalah satu-satunya pendidikan yang benar-benar manfaat buat anak, tanpa nyuruh, tapi anak langsung ngaji. Ini udah banyak yang dibuktiin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad azallakum sahrun azim." Sungguh telah datang bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat besar, sahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya, fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau Bapak, adik-adik semua yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, dapat pahalanya itu 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kurang lebih berapa tahun tuh? Pokoknya hampir 80-an tahun. Ya, orang sekarang paling banter usianya 60-70 tahun. Tapi kalau orang itu ibadah di malam Lailatul Qadar, dia dapat pahala 1000 bulan. Hitung sendiri dah, 1000 bulan dikali bagi 12. Ya, segitu dapat pahalanya. Maka insya Allah dia masuk surga. Ya, insya Allah. Makanya benar-benar kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Saya katakan kemarin juga ada penutupan di dekat rumah saya di masjid. Nisfu Sa'ban malam Jumat kemarin itu alarm terakhir kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Maka mau nggak mau penutup ngaji aja yang dianggap penting harus ditutup. Kenapa? Karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Berarti bulan suci Ramadan ini benar-benar besar, benar-benar mulia. Kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan benar-benar ibadah. Sampai pengajian aja bisa libur. Berarti ada ganjaran yang besar. Itu tadi saya katakan. Sahrun mubarak bihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada terdapat malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita ibadah benar-benar di malam tersebut dapat, maka insya Allah surga ada di tangan. Ditambah kenapa bulan Ramadan itu bulan yang berkah? Berkahnya bukan cuma buat muslim doang, Bu. Berkahnya bukan cuma buat orang-orang kita doang. Si engkoh, ya, si enci itu juga dapat berkah juga dia. Ya, kenapa? Sebab pakaian dia lama nggak laku, akhirnya laku juga tuh. Kalau di penghujung bulan Ramadan pada dapat THR tuh, ya kan, belanja. Nah, si engkau sama si enci juga dapat kebagian juga. Artinya ini bulan luar biasa. Ya, ini bulan luar biasa. Bukan muslim doang yang dapat berkahnya, tapi orang kafir juga dapat rahmat dari Allah, kecipratan THR dari bapak-bapak, ibu. Mudah-mudahan berkah semua. Maka ini ditutup, bukan untuk selamanya. Pengajian insya Allah akan dibuka lagi setelah bulan suci Ramadan atau setelah Lebaran. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian senantiasa ditingkatkan terus iman dan takwanya, dan berbakti kepada orang tuanya, serta menjadi anak-anak soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Segini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada sesuatu kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, karena saya nggak ada niat menyinggung kepada siapapun. Ini semua murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya saya ke sini itu atas takdir, datangnya saya sini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kebaikan yang datang berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan murni datangnya dari saya, maka mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.